Halo adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oh iya, kakak mau tanya nih, kalian bernafas dengan apa? Ya, kita manusia bernafas dengan paru-paru. Lalu, gimana ya dengan ikan yang hidup di air? Mereka bernafas dengan apa? Yuk kita cari tahu bersama. Kita belajar di tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, yang termasuk ke dalam mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Halo, kembali lagi bersama Kak Vita. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di dunia ini ada banyak sekali hewan. Ada apa aja ya? Ada hewan gajah, ayam, kucing, ikan, dan lain-lain. Tapi pada video kali ini kita hanya akan membahas 3 hewan saja, yaitu hewan burung, ikan, dan juga kucing. Pertama, kita akan mengamati bagian-bagian tubuh burung. Yang pertama ada mata. Mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Yang kedua, paruh. Paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan. Bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Yang ketiga ada kaki burung. Dalam kaki burung terdapat cakar. Cakar burung berfungsi untuk mencengkram mangsanya seperti burung elang dan untuk bertengger di dahan pohon seperti burung pipit. Yang keempat ada bulu. Bulu burung berfungsi untuk menutupi tubuhnya dari udara di sekitarnya. Bulu melindungi burung dari hawa dingin dan hujan. Yang kelima, ekor. Ekor burung berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang. Yang keenam, ada sayap burung. Sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Itu tadi bagian-bagian tubuh burung. Nah, burung menjadi salah satu contoh hewan yang banyak dipelihara. Apakah adik-adik memelihara burung di rumah? Jika iya, bisa mengamatinya ya. Hewan yang kedua yaitu kucing. Kucing dipelihara karena gerak-geriknya yang lucu. Yang pertama, mata. Mata kucing berfungsi untuk melihat, sama seperti hewan yang lainnya. Mata kucing dapat menyala di tempat yang gelap. Yang kedua, hidung. Hidung kucing berfungsi sebagai indera penciuman. Yang ketiga, ada mulut. Mulut pada kucing berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh. Yang keempat, ada kaki. Kaki kucing berguna untuk bergerak atau berjalan. Pada ujung kaki kucing terdapat cakar yang berguna untuk menangkap mangsa. Yang kelima, ada ekor. Ekor kucing berguna untuk keseimbangan saat bergerak. Yang keenam, ada bulu. Bulu kucing berfungsi menjaga tubuh agar tetap hangat. Itu tadi bagian-bagian tubuh kucing. Selain itu, kucing juga dipelihara untuk menjaga rumah dari gangguan tikus. Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Selanjutnya, kita belajar mengenali bagian-bagian tubuh ikan. Yang pertama, ada mata. Mata ikan berfungsi untuk melihat. Yang kedua, ada mulut. Mulut ikan digunakan untuk makan. Yang ketiga, ada insang. Insang pada ikan berfungsi untuk bernafas. Jadi, ikan bernafas menggunakan insang. Yang keempat, ada sirip. Sirip ikan digunakan sebagai alat gerak ikan. Sirip ada di dada, ada di perut,
dan juga ada di punggung ikan. Itu adalah bagian-bagian tubuh ikan. Jadi sekarang adik-adik sudah mengetahui bagian-bagian tubuh ikan ya. Oke adik-adik, kita sudah belajar bagian-bagian tubuh hewan. Selanjutnya kita belajar tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan ya. Bentuk tumbuhan beraneka ragam, tetapi secara umum tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tersebut tumbuh. Akar umumnya tumbuh ke bawah tanah searah dengan gaya gravitasi bumi. Bagian-bagian akar secara umum terdiri atas akar utama, cabang akar, dan rambut akar. Jenis akar dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting. Keberadaan akar pada tumbuhan sangat menentukan kelangsungan hidup tumbuhan. Fungsi akar bagi tumbuhan diantaranya yaitu yang pertama, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan mineral-mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan untuk beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya ubi kayu atau singkong. Yang kedua, ada batang. Batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Arah pertumbuhan batang berlawanan dengan akar. Fungsi batang bagi tumbuhan antara lain, yang pertama sebagai penyokong tubuh tumbuhan, yang kedua sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, yang ketiga mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun, yang keempat menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan, yang kelima sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti pohon tebu. Yang ketiga yaitu daun. Daun adalah bagian dari tumbuhan yang memberikan warna hijau yang cukup dominan pada pohon. Daun merupakan bagian yang memegang peranan yang sangat penting bagi tumbuhan. Fungsi utama daun pada tumbuhan adalah sebagai tempat membuat makanan atau tempat terjadinya proses fotosintesis. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat penapasan pada tumbuhan. Yang keempat, ada bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Karena di dalam bunga itu terdapat alat kelamin dari tumbuhan itu sendiri, yaitu ada putik dan benang sari. Maka dari itu, kita sebut bunga sebagai alat perkembangbiakan. Yang kelima, ada buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Biji buah berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru, sedangkan daging buah merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Buah yang berwarna mencolok akan menarik hewan untuk memakannya, sehingga membantu proses penyebaran biji. Nah, adik-adik sudah paham kan bagian-bagian tubuh hewan dan juga tumbuhan? Untuk lebih paham lagi, coba kalian kerjakan soal-soal setelah video ini ya. Sampai jumpa lagi.